Perkenalkan, nama saya Sebastianus Malvinus Rawin. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang the participation of Catholic in political life. The participation of Catholic in political life dalam bahasa Indonesia yang berarti partisipasi umat Katolik dalam kehidupan politik. Dokumen ini dikeluarkan oleh Kongregasi Suci untuk ajaran imam pada tahun 2002. Gereja Katolik sangat mendukung orang-orang yang menganut sistem agama Katolik untuk berpartisipasi ataupun terjun langsung dalam ranah politik. Meski ada kebebasan dalam berpolitik, tidak berarti Gereja Katolik tidak mempunyai prinsip dalam berpolitik. Prinsip-prinsip dasar ini sangat perlu diingat oleh para aktivis politik yang beragama Katolik, di mana dalam terang iman yang diperjuangkan adalah kepentingan umat, termaksud kepentingan kemanusiaan universal di dalam. Dengan begitu, umat Katolik yang sudah tergabung dalam ranah politik, mereka harus bisa memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat, bukan untuk kepentingan orang politik saja, tetapi para aktivis Katolik yang tergabung dalam politik tidak menyikapi aturan tersebut. Lantaran setelah mereka bergabung dalam ranah politik, mereka melanggar banyak peraturan, sehingga Gereja Katolik perlu mempertegas aturan-aturan tersebut. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Afrianti. Saya akan menjelaskan tentang isi pokok dari The Participation of Catholic in Political Life. Dokumen yang dikeluarkan oleh Kongregasi Suci untuk ajaran iman. Dokumen ini merupakan garis bawah pentingnya partisipasi umat Katolik pada kehidupan politik. Umat Katolik tidak boleh pasif. Tantangan perkembangan dan kemajuan demikian besar. Umat Katolik diminta memiliki kesadaran-kesadaran, tanggung jawab, dan partisipasi untuk memajukan kehidupan bersama dalam soal-soal politik. Politik bukanlah lapangan kotor, melainkan lapangan kehidupan yang harus ditata dengan baik. Dalam pemilihan tahun ini, isu aborsi setidaknya sama signifikasi di masa lalu. Selama kunjungan Paus Benediktus XVI ke Amerika Serikat pada bulan April 2008, masalah menerima banyak publisitas ketika beberapa Higgs profil pro-kaiser. Sengketa ini tidak lebih dari apa ajaran moral Katolik hidup masalah ini, bahwa seluruh hidup manusia adalah suci, bahwa hak untuk hidup merupakan dasar untuk semua hak asasi manusia lainnya, dan bahwa aborsi pembunuhan disengaja anak-anak yang belum lahir, yang paling rentan manusia makhluk, adalah suatu kejahatan mengerikan. Beberapa politisi Katolik berpendapat bahwa ada dinding pemisah antara gereja dan negara, dan bahwa keyakinan seseorang hanyalah urusan pribadi dari hati nurani yang tidak dapat mempengaruhi keputusan legislatif. Salah satu manifestasi dari konflik moral dasar adalah apakah politisi Katolik yang pro-aborsi dapat diterima untuk komuni. Hal ini menjadi masalah konferensi, bahkan di antara beberapa pemimpin Katolik terkemuka, tidak termaksud beberapa. Tujuan dibuatnya dokumen ini adalah untuk membantu memurnikan akal dan memberikan kontribusi di sini dan sekarang untuk pengakuan dan pencapaian apa yang adil. Ajaran sosial gereja yang berargumen berdasarkan nalar dan hukum alam, yaitu berdasarkan apa yang sesuai dengan sifat setiap manusia. Ini mengakui bahwa tidak gereja bertanggung jawab untuk membuat ajaran ini berlaku dalam kehidupan politik. Sebaliknya, gereja ingin membentuk hati nurani dalam kehidupan politik dan untuk merangsang wawasan yang lebih besar, persyaratan otentik, keadilan, serta kesiapan yang lebih besar untuk bertindak sesuai, bahkan ketika ingin mungkin melibatkan konflik. Tanggapan kelompok kami antara pesan dokumen tersebut dengan kehidupan nyata saat ini, yaitu isi daripada dokumen atau isi pokok daripada dokumen tersebut yang kami angkat adalah aborsi. Aborsi ini banyak dilakukan sehingga para pemerintah, terkhususnya mereka yang menganut agama Katolik, berpendapat bahwa sesuai dengan ajaran gereja, para politisi yang melakukan aborsi tidak disarankan untuk menerima komuni. Namun dalam kehidupan nyata saat ini, banyak orang yang melakukan aborsi yang kemudian mereka berpura-pura tidak terjadi apa-apa.
dan mereka tetap menerima komuni suci tanpa diketahui. Dengan demikian, dokumen ini resmi dikeluarkan sebagai bentuk landasan penting untuk kita yang menjadi pengikut Kristus, agar kita tidak lagi melakukan aborsi. Nah, apabila diketahui ada yang melakukannya, maka akan dihukum ataupun diproses sesuai dengan politik yang sudah ditetapkan.